Dia yang begitu adalah mental orang tertolong dunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolong. Apakah yang dimaksud Syahroni sebagai orang tolol sedunia yang ingin membubarkan DPR adalah dirinya sendiri? Ya, anggota mundur. Anggota mundur. Anggota mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Hari ini kita bergeser sedikit isunya ya, di luar daripada konteks ijazah palsu. Sebab ini juga saya kira penting, soal bagaimana kenaikan gaji anggota DPR dan tunjangan anggota DPR yang diprotes oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang hari ini mengepung DPR RI. Ada beberapa hal yang penting saya kira dibahas dalam konteks demonstrasi ini, terutama apa yang disampaikan oleh Syahroni sebagai salah satu anggota DPR RI tidak pantas dan layak keluar dari mulut seorang anggota DPR RI. Apalagi kita tahu bahwa memang kenaikan ini begitu sangat tidak transparan, sangat tidak terbuka di tengah-tengah rakyat Indonesia yang hari ini kehidupannya semakin sulit. Oleh sebab itu kemudian apa yang disampaikan Syahroni ini saya kira ini bisa memicu memang kemarahan yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya mau membatasi, tidak bicara dalam konteks demonstrasinya, karena yang namanya protes, yang namanya demo, yang namanya dibubarkan, yang namanya disiram dengan water cannon itu hal yang biasa bagi seorang demonstran. Tetapi yang paling penting nilai edukasinya di sini bahwa saya kira apa yang dilakukan oleh rakyat itu hal yang benar, karena sekali lagi pembubaran DPR ini bukan sesuatu yang historis atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja memang kita bicara pada situasi konteks hari ini. Hal ini membuat salah seorang anak muda NU namanya Dwi Winarno itu mengeluarkan satu pernyataan yang hemat saya selain memberikan edukasi tapi juga memberikan tohokan keras terhadap Syahroni. Seperti apa pernyataannya, ini kita simak secara bersama-sama. Dalam sejarahnya, parlemen pernah dibubarkan oleh Bung Karno melalui dekret presiden tahun 1959. Konstituante yang merupakan produk pemilu 1955 dianggap gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Keluar dekret juga mengembalikan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Setahun berselang, DPR yang juga merupakan hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Bung Karno pada 5 Maret 1960. Kemudian Bung Karno kembali membentuk DPR Gotong Royong atau DPR GR yang mewakili unsur partai, golongan karya, dan perwakilan Irian Barat. Keanggotaan dan jumlahnya berubah-ubah hingga terbentuknya DPR hasil pemilu 1971. Kenapa DPR bisa dibubarkan? Besarnya pengaruh presiden dan meningkat drastisnya kekuatan politik dan ekonomi tentara semenjak pemberlakuan keadaan darurat perang tahun 1997 akibat terjadinya berbagai pemberontakan dan ancaman eksternal memungkinkan hal ini terjadi. Presiden Gus Dur pernah juga mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR, namun gagal mengingat Gus Dur memiliki kekuatan politik yang sangat lemah pada saat itu, juga tidak mendapat dukungan dari tentara dan kepolisian sebagai kekuatan pemaksa. Menurut saya, dalam konteks saat ini amat mustahil DPR dibubarkan, mengingat kondisi objektif dan momentumnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang terjadi di masa Bung Karno, atau tidak juga sebagaimana yang terjadi saat gerakan reformasi tahun 1998, di mana persekutuan elit politik anti Soeharto dan tingginya tekanan massa membuat DPR hasil pemilu 1997 terpaksa berhenti di tengah jalan dan kemudian digantikan dengan DPR hasil pemilu 1999.
Lalu apa yang ingin saya sampaikan? Pembubaran DPR tentu bukan yang dimaksud menghapus lembaga legislatif, tetapi hanya mengganti personilnya. Dalam pengamatan saya, isu tersebut saat ini masih bersuara kecil, hanya merupakan ekspresi kekesalan semata yang disampaikan melalui media sosial, belum terkonsolidir dan menjadi titik temu berbagai kelompok sosial dan organisasi politik. Saya yakin mereka yang bersuara juga sangat sadar tidak mungkin membubarkan DPR sebagai sebuah institusi, sebab tanpa legislatif sudah pasti negara akan menjadi otokratis. Jadi, setelah penjelasan saya barusan, terdapat pertanyaan kunci di akhir video ini. Apakah yang dimaksud Syahroni sebagai orang tolol sedunia yang ingin membubarkan DPR adalah dirinya sendiri? Jadi memang seharusnya DPR ini tidak perlu terlalu agresif menanggapi tuntutan masyarakat ya. Karena kalau kita melihat historinya, DPR ini memang pernah dibubarkan, termasuk di zaman pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Nah, hanya memang konteksnya waktu itu posisi Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Dwi Winarno itu dalam posisi yang tidak kuat, terutama backup dari militer dan polisi yang tidak ada sebagai satu kekuatan besar di negara ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, terlepas apakah protes yang dilakukan ini berhasil atau tidak, saya kira harus diapresiasi bahwa ini adalah salah satu bentuk ekspresi di ruang publik di masa demokrasi seperti ini. Tetapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah berapapun tunjangan DPR bagi rakyat itu tidak ada masalah ya, selama DPR ini memperlihatkan kinerjanya yang baik. Bagaimana anggaran-anggaran yang ada di kementerian-kementerian itu bisa dibuka, diakses oleh semua pihak. Nah, kalau itu juga masih tidak jelas, maka dengan anggaran yang besar seperti itu memang sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, DPR tidak perlu terlalu agresif menanggapi hal ini. Apalagi kalau kita lihat di tayangan pada saat demonstrasi sementara berjalan, belum beberapa jam juga sudah dibubarkan secara barbar oleh pihak polisi. Dan di sini memberikan bukti yang nyata bahwa memang DPR ini ketakutan dengan massa yang tidak seberapa juga. Kenapa saya mengatakan tidak seberapa juga? Karena sekali lagi daya tampung demo di depan DPR RI kalau hanya ribuan, di bawah puluhan ribu ya, itu masih kecil itu. Kenapa harus agresif itu dibubarkan? Itu juga yang kita sesalkan dengan situasi yang terjadi pada demo siang hari ini. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa congor para anggota DPR memang sebaiknya dijaga. Jangan dalam situasi rakyat emosi lalu ditambah lagi dibuat hatinya semakin sakit sebagaimana yang disampaikan oleh Syahroni ini. Dan sudah ditimpali oleh salah seorang kader muda Nahdlatul Ulama Dwi Winarno. Bahwa jangan-jangan yang tolol sedunia itu adalah Syahroni. Karena dialah sebenarnya ini biang kerok yang membuat DPR ini harus dibubarkan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.